Punya tahu pong di rumah, bisa bikin cemilan kayak gini aja, bikinnya gampang banget dan nggak pakai ribet. Jadi yang pertama kita lakukan ini kita campur dulu tepung tapioka. Jadi di sini kita pakainya hanya tepung tapioka, terus campur dengan kaldu bubuk, bawang putih bubuk dan garam. Kalau misalkan kalian mau kasih lada juga boleh ya. Terus kita tambahin baking powder double acting sama kita tambahin air panas. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja. Habis diaduk, ini kita tunggu dulu sebentar karena nanti mau dicampur pakai tahu. Nah, kalian juga bisa tambahin daun bawang atau kalau misalnya mau pakai kucai juga boleh. Jadi daun bawang atau kucainya bisa dipotong-potong, diiris-iris tipis seperti ini untuk menambah rasa dan aroma. Nah, untuk tahunya di sini Umi pakai tahu pong seperti ini. Nah, ini tinggal dipotong aja. Umi pakai gunting biar lebih mudah. Umi guntingnya segitiga, tapi kalau kalian mau guntingnya dibelah jadi dua aja bentuk kotak juga nggak apa-apa. Terus, ini sisa-sisa tahunya itu kita kumpulin di satu tempat seperti ini. Nah, nanti jadinya kan kayak gini nih. Ini kulit tahunya, terus kemudian tahunya kita masukin ke dalam adonan aci yang tadi sudah kita buat. Nah, habis itu baru kemudian kita aduk rata dan kita langsung masukin ke dalam kulit tahu yang tadi sudah kita ambil bagian isinya. Nah, ini tinggal kita masukin aja isiannya. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita diemin itu dia tuh kayak agak tumpah-tumpah karena kan ini kulit tahunya kita balik ya. Namanya kan tahu balik jadi dibalik. Jadi dia tuh kayak nggak ada pegangannya kalau nggak langsung digoreng. Jadi saran Umi mendingan abis dibikin itu langsung digoreng aja. Karena tuh dia kalau diberdiriin juga bakal langsung jatuh-jatuh, terus isiannya bisa tumpah kan malah sayang ya kalau isiannya tumpah. Nih, jadi paling bagus memang langsung aja digoreng. Jadi habis kita masukin isinya langsung goreng, langsung masukin ke dalam minyak panas seperti ini. Jadi ini kalau minyaknya sudah panas, nah ini kita tinggal masukin aja langsung. Jadi setiap habis kita bikin langsung kita masukin di dalam minyak. Nah, ini juga minyaknya biarpun kalian lihat udah banyak ya, tapi ini agak masih kurang kerendam. Jadi memang bagusnya itu minyaknya itu lebih banyak. Jadi dia benar-benar kerendam. Semua bagiannya kerendam jadi matangnya bisa lebih rata. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi Umi tuh abis masukin si adonannya itu langsung masukin ke dalam si minyak panasnya. Nah, biar ini langsung digoreng. Nah, untuk gorengnya sendiri ini dengan api sedang aja. Terus memang gorengnya itu sampai dia garing ya. Karena kalau nggak garing itu bagian dalamnya itu takutnya si bagian tepungnya itu masih mentah. Jadi masih dalamnya itu nanti masih berupa tepung gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin ini sebagai frozen food, itu juga bisa banget. Nah, kalau misalnya mau sebagai frozen food, gorengnya itu nggak usah sampai yang garing banget. Jadi cukup sampai yang penting dia sudah matang. Nah, itu bisa kalian angkat, kalian tiriskan, terus bisa dijual sebagai frozen food. Untuk pelengkapnya sendiri, ini tuh bisa macam-macam ya. Untuk si tahu walik ini, selain kalian bisa jual tanpa isian, tanpa cocolan. Nah, kalian juga bisa menyertakan cocolan. Nah, untuk cocolannya itu bisa salah satunya menggunakan kecap rawit. Jadi kalian pakai kecap manis, terus dipotongin tuh pakai bawang dan pakai cabai rawit merah atau cabai rawit hijau. Nah, atau bisa juga kalian menggunakan saus sambal Bangkok. Ini juga nyambung pakai saus sambal Bangkok. Jadi setelah digoreng terus tinggal ditiriskan aja. Nah, ini kalau misalnya kalian mau gorengnya untuk di frozen food nih sampai kayak gini aja cukup ya. Tuh, jadi adonan acinya tuh yang penting udah putih kayak gini. Nah, ini bisa diangkat. Kalau misalnya kalian mau digoreng sampai mateng, itu harus sampai si adonan acinya itu warnanya itu jadi kecoklatan juga, biar dia dipastikan benar-benar matang sampai bagian dalamnya.
Nih, hasil jadinya tuh ini kalau misalnya ini Umi pakai cocolannya saus sambal Bangkok. Nah, itu tuh juga cocok banget. Jadi pokoknya selain bisa pakai saus sambal Bangkok, kalian juga bisa menggunakan kecap rawit. Nih, jadi ini juga bisa loh. Jadi salah satu ide frozen food kalau misalnya kalian mau nyetokin snack atau mau nyetokin untuk bekal. Sampai ketemu di video berikutnya. Dapur Akabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.